Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Isti dari SD 014 Meranti. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan masuk ke tema baru ya, yaitu tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, tahu nggak hari ini tanggal berapa? Ya, hari ini adalah tanggal 10 November. Nah, pada tanggal 10 November kita memperingati hari apa ya? Siapa yang tahu? Ya, pada tanggal 10 November kita semua memperingati hari pahlawan ya. Semoga anak-anak ibu semua ingat ya, hari ini kita memperingati hari apa ya. Hari ini kita memperingati hari pahlawan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak ibu, pelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kamu membaca teks tentang Raja Purnawarman, kamu mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah kamu mengamati gambar, kamu mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Yang ketiga, kamu mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, simak gambar berikut. Ayo sama-sama kita amati apa yang mereka lakukan. Nah, yang dilakukan mereka pada gambar 1 adalah mereka sedang menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua yang dilakukan mereka adalah mereka sedang melakukan pengamatan atau membuat laporan pengamatan bersama temannya ya, kerja kelompok ini biasanya ya nak ya. Berikutnya gambar yang ketiga, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang membantu teman yang mengalami kesulitan. Itulah yang dilakukan pada gambar di atas. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut ya? Jadi hal tersebut dari gambar tersebut merupakan kegiatan yang mencerminkan hal yang baik ya. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Jadi hal baik yang bisa kita contoh dari gambar di atas adalah yang pertama, peduli terhadap teman. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Itulah hal baik yang dapat kita contoh sesuai dengan gambar. Baik, kira-kira gambar di atas mencerminkan sifat kepahlawanan enggak ya? Ya, jadi sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh bersama teman. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Itulah sifat kepahlawanan sesuai dengan gambar ya. Apa sih itu pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang dimaksud dengan pahlawan ya. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan
sikap seperti seorang pahlawan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi itu merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Jadi kita bisa meneladani sikap mereka ya. Kamu dapat mengadani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana perjuangan tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita bahas bersama. Nah, di sini ada teks bacaan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Mari kita baca bersama-sama ya. Buka buku kamu halaman 7. Di situ ada bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan membunuh perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Kiara Teun. Ya, ini adalah gambar Raja Purnawarman. Gagah ya nak ya. Nah, raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya ya, sampai-sampai telapak kakinya diabadikan sebagai prasasti. Baik, marilah kita sama-sama bahas perjuangan apa saja yang dilakukan Raja Purnawarman, sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki Raja Purnawarman, dan apa dampak yang dirasakan bagi rakyat kerajaan Tarumanegara. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman yaitu yang pertama, ia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Ciarateun, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan yang ketiga, beliau berani dan pantang menyerah untuk memerangi bajak laut. Itulah perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. Nah, sikap apa sih yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Ya, sikap yang dimiliki Raja Purnawarman yaitu berani dan pantang menyerah memberantas kejahteraan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah sikap yang dimiliki Raja Purnawarman. Nah, dampak apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jadi dampaknya rakyat merasakan air yang mengaliri ladang mereka dan membuat ladang tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, rakyat dapat merasakan aman dan sejahtera karena tidak ada perompak lagi. Itulah dampak yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara. Nah, menurut kamu bagaimana sih jika kerajaan Tarumanegara rajanya itu tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Ya, kemungkinan yang akan terjadi adalah rakyat yang ada di kerajaan Tarumanegara tidak akan dapat hidup aman dan sejahtera. Mereka akan mengalami kesulitan. Itulah kemungkinan yang akan terjadi
jika kerajaan Tarumanegara rajanya itu tidak memiliki sikap kepahlawanan ya. Nah, di sini ada gambar beberapa upaya Raja Purnawarman untuk mengatasi banjir ya. Ini dapat kamu perhatikan sendiri. Nah, dapat kamu pecah ya. Pada tahun 412 Masehi, di sini Raja Purnawarman memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengairi sampai ke Subang, termasuk wilayah Tarumanegara. Dan pada tahun 417 Masehi, Raja Purnawarman di sini melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati yang ada di Sunda. Dan pada tahun 419 Masehi, Raja Purnawarman di sini memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengaliri sepanjang 300 km dari Bandung hingga Kerawang. Dan pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman di sini mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga yang ada di Cirebon ya. Itulah upaya-upaya ataupun cara yang dilakukan Raja Purnawarman untuk mengatasi banjir. Di sini ada beberapa peninggalan sejarah ya dari kerajaan Tarumanegara, yaitu yang pertama Candi Cangkuang, yang kedua adalah Prasasti Ciarateun yang dibuat dari telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, peninggalan ini masih ada loh nak sampai sekarang. Nah, untuk menambah pemahaman kamu tentang raja-raja di Nusantara serta pengaruhnya terhadap masyarakat, mari kita amati gambar berikut. Ya, siapa yang tahu gambar yang pertama? Iya, gambar ini adalah gambar Raja Balaputradewa, raja dari Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Ini gambar yang kedua ini adalah Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Berikutnya, siapa yang tahu? Iya, ini adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini dijuluki ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berasal dari Kerajaan Goa Salu. Berikutnya, ini adalah Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk ya, berasal dari Kerajaan Majapahit. Mari kita sama-sama simak perjuangan apa saja yang telah mereka lakukan ya. Baik, yang pertama, perjuangan yang telah dilakukan Raja Balaputradewa. Ini adalah Raja Balaputradewa ya. Perjuangan yang telah dilakukan Raja Balaputradewa adalah yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami kejayaan. Yang ketiga, dengan bantuan Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan Vihara Nalanda di India ya, bagi pelajar-pelajar Nusantara agar Nusantara agama yang ada di Buddha ya. Yang keempat yaitu perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa ya. Sikap yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa adalah berani, tegas dalam memimpin. Itulah sikap yang dimiliki Raja Balaputradewa. Berikutnya, perjuangan yang telah dilakukan Sultan Iskandar Muda ya. Ini Sultan Iskandar Muda. Ya, perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Nah, sikap yang dimiliki Sultan Iskandar Muda adalah gigih, berani, dan rela berkorban. Itulah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Berikutnya, perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Ini Sultan Hasanuddin ya. Yang pertama yaitu
Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC, melawan penjajah ya. Yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, kemewahan, serta kemewahannya untuk membela bangsa dan negaranya. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan tanah airnya dengan tetesan darah. Dan yang terakhir, sikap yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Itulah sikap yang dimiliki dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Berikutnya, perjuangan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nih, Gajah Mada dan Hayam Wuruk ya. Jadi perjuangan yang mereka lakukan adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, baik ketika ia masih menjadi prajurit ataupun ketika dia sudah menjadi raja ya. Yang ketiga, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara dan keluarganya ketika diserang oleh Rakuti. Itulah perjuangan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, dari situ kita bisa mencontoh sikap-sikap yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ya. Nah, Dayu sangat kagum dengan perjuangan raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Banyak yang telah dilakukan para raja untuk rakyatnya. Dayu di sini terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu dapat melihat dirinya di air kolam? Nah, ternyata air kolam dapat memantulkan cahaya. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ya, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, pastikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pastikan kamu akan melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Nih, perhatikan gambar ya. Nah, jika kamu melihat bayangan lilin ini dari lubang-lubang ini, kamu akan melihat cahaya yang lurus ya. Berikutnya, cahaya dapat dibantulkan. Contohnya, di ruang gelap kamu nyalakan senter dan arahkan sentermu ke cermin. Kamu bisa melihat cahaya akan terpantul ke arah yang berlawanan. Nah, seperti gambar ya. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening. Perhatikan contoh ya. Jadi cahaya senter ini dapat menembus kaca ya yang bening. Berikutnya, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, coba kamu letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah. Nah, disinilah terjadi sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Berikutnya, cahaya terdiri dari berbagai warna atau cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah warna yang kita bisa lihat pada pelangi. Itu merupakan contoh dan bukti kalau gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Baiklah, anak ibu, itulah sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya. Nah, dari kesimpulan tadi, dari pelajaran kita tadi dapat kita simpulkan ya bahwa sikap-sikap dari raja-raja terdahulu atau dari seorang pahlawan dapat kita terapkan atau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gigihnya, beraninya, dan bertanggung jawabnya ya. Serta sifat-sifat cahaya yang dapat kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua,
cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Itulah pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.